Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammadin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Saudaraku hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sama kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin terhadap segala karunia yang Allah berikan kepada kita dalam hidup ini. Semoga dengan kesyukuran kita kepada Allah, senantiasa Allah membukakan pintu-pintu rahmat keberkahan buat kita, membukakan pintu-pintu amal saleh dalam kehidupan kita, agar kita senantiasa beribadah, mentaati apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ketika kita berada di alam luas yang terbentang ini, tidak ada kata yang keluar dari lisan kita kecuali ucapan Masya Allah, Tabarakallah, La ilaha illallah Rabbus samawati wal ard wa Rabbul arsyil karim. Tidak ada Tuhan selain Allah, penguasa langit dan bumi, pemilik kekuasaan yang maha agung. Ini membuktikan kepada kita bahwa apa yang telah Allah turunkan di muka bumi ini adalah sebagai tanda kebesaran yang Allah anugerahkan buat kita sebagai makhluk di muka bumi Allah ini. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada dua jenis ayat-ayat Allah yang diturunkan di muka bumi ini. Yang pertama adalah ayat-ayat Allah yang tertulis, Al-Quranul Karim, yang disebut dengan qauliyah. Yang kedua adalah ayat-ayat yang terbentang luas alam dan seluruh isinya. Ini yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Saat ini kita berada pada posisi ayat-ayat kauniyah, alam yang terbentang luas ini dan seluruh isi yang ada di dalamnya. Ini adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surah Ali Imran ayat 190 dan 191 Allah menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya kata Allah, dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Pertanyaannya bagi kita adalah, siapakah orang-orang yang berakal itu? Allah lanjutkan ayat itu menerangkan tentang orang-orang yang berakal itu adalah alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dikala berdiri, duduk dan berbaring. Ini menandakan, saudaraku, adalah orang yang taat kepada Allah. Inilah orang yang saleh, yang senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah tidak dikala hanya ia penting, tapi mengingat Allah senantiasa ia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu buat kita, di dalam memahami ayat-ayat Allah yang tertulis, kita melaksanakannya dengan mentadabburi Al-Quran. Kemudian ayat-ayat yang terbentang luas ini, maka kita melaksanakannya dengan tafakkur, berfikir apa yang telah Allah jadikan ini satu bukti adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang berakal itu adalah wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, orang yang memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kita berada di hamparan alam yang begini luas, begini indah, luar biasa. Lalu kemudian di atas kita
ada langit. Langit itu 7 lapis tanpa tiang. Kita pernahkah berpikir, di manakah tiang langit ini? Kenapa langit ini tidak roboh? Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sebenarnya wujud orang yang berfikir tentang penciptaan langit dan bumi. Kemudian ia memahami ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, saudaraku hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita berada dalam keadaan yang seperti ini, kita merasa kecil. Kita tidak punya kemampuan apapun, kita tidak berdaya, karena kita melihat apa yang Allah jadikan ini sungguh sangat luar biasa. Artinya adalah begitu kecilnya kita di hadapan Allah. Ternyata saudaraku, dalam kenyataan kita lihat dalam kehidupan ini betapa banyak orang yang sombong, banyak orang yang merasa hebat, banyak orang yang kemudian merasa pintar. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, apa yang ia lakukan di muka bumi ini, apa yang ia kerjakan, dan apa yang ia bisa buat tentang keberadaan alam ini. Oleh karena itu, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak layak hamba ini menjadi orang yang sombong ketika melihat kebesaran Allah yang sungguh sangat luar biasa. Lalu kemudian Allah ingatkan kita dalam surah Al-Isra di ayat ke-37, disinggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita semua. Padahal Allah sudah mengingatkan kita agar kita tidak menjadi orang-orang yang sombong di muka bumi Allah ini. Allah terangkan dalam surah Al-Isra di ayat ke-37, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tamshi fil ardi maroha, innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tulan. Dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kata Allah, sekali-kali tidak akan mampu engkau menembus bumi, dan sekali-kali tidak akan sampai engkau setinggi gunung. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, begitulah keberadaan kita. Justru ada ancaman yang sangat berat bagi orang-orang yang berlaku sombong di bumi Allah ini. Allah nyatakan itu di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mu'min di ayat ke-60. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhilin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau mematuhi apa yang telah diperintahkan oleh Allah, tidak melihat apa yang telah disuruh oleh Allah, tidak mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayadkhuluna jahannama dakhilin. Mereka dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan hina dina. Summa na'udzubillah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiranya dengan kita berada dalam posisi ayat-ayat kauniyah yang terbentang luas ini, kita dapat melakukan aktivitas dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan keimanan kita, kemudian meningkatkan kesadaran kita, meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kehidupan ini dengan baik. Insya Allah, jikalau kita melihat ini dengan sebuah kemuliaan, bahwa kita akan semakin dekat kepada Allah, semakin mengenal Allah, maka Allah berikan kemuliaan pula kepada kita. Saudaraku hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan perjalanan apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini, kita dapat mengambil iktibar, memahami ayat-ayat Allah yang diturunkan di dunia ini dengan mentadabburinya, kemudian dengan bertafakkur dari ayat-ayat itu. Maka bacalah, kemudian fahamilah, renungkanlah ayat-ayat yang Allah telah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah dan hidup kita diberkahi oleh Allah, dijadikan kita hamba-hamba yang saleh, dimasukkan kita ke dalam surganya. Satu kita inginkan, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, semoga Allah berikan kekuatan lahir batin kepada kita semua untuk dapat memahami ayat-ayat Allah, kemudian mengamalkan ayat-ayat Allah, dan Allah berikan kekuatan lahir batin kepada kita semua untuk dapat beramal ibadah sampai dengan akhir hayat kita. Dan harapan kita yang terakhir, kalaupun sampai ajal kepada kita, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, kalaupun sampai giliran kita untuk berakhir dalam kehidupan ini, semoga Allah mengambil kita sedang dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya adalah mari sama kita membaca, memahami, mengkaji, dan menghayati ayat-ayat yang Allah telah turunkan di dunia ini. Insya Allah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ada guna dan manfaatnya buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.